Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasubul khaira ilallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masya Allah, maka min ni'matin fa minallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Fatayat dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati Allah dengan kasih sayangnya, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa digerakkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dengan tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak begitu signifikan di jalan Allah. Semoga kita semua digerakkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan kali ini. Sahabat Fatayat yang insya Allah semuanya mulia, ini di waktunya wal akhirah. Izinkan saya berbagi kisah tentang 4 wanita yang dijamin oleh Al-Quran untuk masuk surga. Siapa saja beliau? Ya, yang pertama kita tahu bahwa ada Sayyidah Khadijah Kubra. Beliau adalah istri tercinta dari Nabi Muhammad SAW. Tentu jadi istri dari junjungan kita yang mulia di sisi Allah, istri dari Rasulullah. Tentu speknya bukan wanita yang sembarangan, tentu wanita yang sangat berkesan kiprahnya dalam Islam. Tentu bukan wanita yang menye-menye ataupun yang bergantung kepada selain Allah. Wanita yang satu ini adalah wanita yang mulia, diberi Allah kemudahan dalam mencari rezeki. Pada saat itu belum ada zaman internet, tapi beliau sudah memiliki jaringan internasional di Jazirah Arab dalam perdagangannya. Artinya apa? Beliau adalah wanita karir yang luar biasa kiprahnya, dan beliau disandingkan di sisi Rasulullah, yaitu berjodoh dengan Rasulullah. Tentu ada pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Rasulullah adalah sosok yang tidak memiliki orang tua sejak kecil, maka Allah hadirkan sosok keibuan di sisi Rasulullah melalui istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Tidak hanya sebagai istri, Sayyidah Khadijah juga menjadikan dirinya sebagai tempat untuk curhat Nabi Muhammad SAW, curhat di bidang dakwah. Contohnya saja pada saat didatangi wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, beliau ketakutan, Rasulullah ketakutan, maka yang mendamaikan hatinya adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah juga tidak segan-segan untuk mewakafkan hartanya yang luar biasa banyak itu di jalan dakwah fisabilillah. Pada saat itu belum ada sosok yang bisa kita akses informasinya di internet, tapi Sayyidah Khadijah sudah luar biasa diberi hidayah Allah untuk mewakafkan hartanya. Meskipun beliau ditakdirkan jauh lebih kaya daripada Rasulullah, tapi beliau tidak sombong untuk menjadi istri, tidak mentang-mentang meskipun hartanya berlipat ganda lebih banyak. Justru beliau mendukung Rasulullah di jalan dakwah. Itu yang harus kita jadikan pedoman. Seberapapun kita diberi kelebihan oleh Allah dibanding suami, tetap kita harus tawadhu dan mendukung suami kita di jalan dakwah. Kemudian perempuan kedua yang dijamin masuk surga oleh Allah adalah Sayyidah Fatimah, yaitu putri dari Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah. Apa yang menjadi Sayyidah Fatimah itu sangat hebat? Satu, beliau sangat mencintai ayahnya. Sepeninggal ibunya, yaitu Sayyidah Khadijah, maka yang menggantikan peran untuk merawat ayahnya adalah Sayyidah Fatimah. Wujud birrulwalidaynya luar biasa. Yang kedua, beliau itu diuji dengan ekonomi, yang mana dalam pernikahannya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak ada kemewahan di sisinya. Tetap berjuang di jalan Allah meskipun nafkah yang diberikan mungkin tidak banyak, tetapi tetap bersyukur dan tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah di sisi Sayyidina Ali maupun di sisi Rasulullah. Keterbatasan tidak menjadikan beliau galau ataupun melanggar syariat, tapi tetap di jalan Allah. Maka sahabatku Fatayat dimanapun berada,
monggo kita yakini bahwa barangkali ada yang sedang diuji ekonomi, tetaplah teguh di jalan Allah, tetaplah bersyukur, tetaplah hormat kepada suami, dan tetaplah untuk mendukung jalan dakwah suami, sehingga kita juga mudah-mudahan dijadikan satu rombongan dengan Sayyidah Fatimah di hari akhir. Dan yang ketiga adalah wanita yang dijamin masuk surga adalah Sayyidah Maryam yang namanya termaktub dalam Al-Quran. Apa yang membuatnya istimewa? Yang istimewa dalam Sayyidah Maryam adalah senantiasa memelihara kesuciannya, menjaga kalimat-kalimat Rabbnya dimanapun berada. Fitnah dari luar yang begitu dahsyat, mengapa beliau bisa hamil tanpa seorang laki-laki? Walaupun bagi kaum yang beriman itu adalah rahasia, Allah meyakini bahwa itu adalah istimewa dari Allah, namun kaum yang tidak beriman menganggap Sayyidah Maryam yang tidak besarnya tekanan dari luar tidak menjadikan beliau galau, tapi justru menjadikan beliau senantiasa membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah sehingga Allah ridho padanya hingga dijamin masuk surga. Maka sahabatku, ibrah yang bisa diambil dari sini adalah betapa kita harus menjaga kesucian kita, tidak serta-merta mencari perhatian lawan jenis terlebih yang bukan muhrim, dan kita juga senantiasa menjaga anak-anak kita untuk selalu menjaga kesuciannya jauh dari zina, menjauhi zina, sehingga datanglah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terakhir, wanita yang dijamin masuk surga adalah Sayyidah Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Iman yang didapat oleh Sayyidah Asiyah di luar biasa, meskipun dihadiri atau dijodohkan dengan pria yang luar biasa melawan Allah, tapi tidak menggetarkan iman dari Sayyidah Asiyah. Justru dengan ujian seperti ini, Sayyidah Asiyah senantiasa memohon keselamatan kepada Allah, dijauhkan dari perbuatan zalim dari Fir'aun. Keimanan istri tidak tergantung pada keimanan suami. Maka sahabatku yang sedang diuji oleh Allah mendapatkan suami yang barangkali tidak taat kepada Allah, maka hendaknya tetap teguh imannya. Justru jangan terpengaruh dengan iman dari suami yang barangkali masih diuji, belum dekat kepadanya, dan senantiasa memohon hidayah untuk suaminya dan anggota keluarganya. Maka sahabatku, sahabat Fatayat dimanapun berada, itulah 4 wanita yang termaktub dalam Al-Quran dengan pribadi yang luar biasa. Sungguh mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah yang luar biasa dari 4 wanita hebat ini. Apapun kondisinya, apapun takdir Allah kepada kita, maka kita hadirkan rasa syukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah, hingga suatu saat nanti kita masuk bersama rombongan yang tersebut 4, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asiyah, maupun Sayyidah Maryam. Kita masuk dalam rombongan wanita-wanita suci yang mulia di sisi Allah. Akhirul kalam, saya Dingliza Basya dari Litbang Fatayat PC Fatayat NU Jember mengucapkan, mari kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Dari Madinah kami melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.